Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Semoga sahabat listrik sehat selalu dimanapun berada. Saat ini kita akan membahas kelistrikan penanak nasi Miyako dan analisa kerusakannya. Adapun komponen yang menyusun sistem kelistrikan daripada penanak nasi adalah dua buah elemen pemanas. Elemen pemanas terletak di bagian pinggang dan penutup penanak nasi. Nomor 2, satu buah elemen pemasak terletak di bagian bawah dari penanak nasi. Nomor 3, satu buah saklar tuas terletak di bagian samping. Nomor 4, satu buah termopius terletak di bagian dalam. Nomor 5, dua buah termostat terletak di pinggang dan bagian tengah elemen pemasak. Nomor 6, dua buah lampu tanda yang terletak di samping yang menunjukkan keadaan memanaskan atau sedang memasak. Selanjutnya mari kita lihat bagian nomor 1 sampai dengan 6 tersebut dari penanak nasi Miyako. Baik, untuk membukanya mari kita lihat. Satu, ada sekrup di bagian samping. Yang kedua, ada sekrup di bagian bawah. Kita buka terlebih dahulu bagian sekrup yang di samping. Lalu kita buka bagian sekrup yang ada di bawah. Tutup bagian bawah kita buka terlebih dahulu. Ini dia sahabat listrik, mulai terlihat bagian-bagiannya, walaupun tidak berurut. Mari kita lihat. Ini adalah termopius. Ini adalah saklar tuas. Terlihat dari samping saklar tuas. Kemudian ini adalah elemen dari pemasak. Selanjutnya elemen dari pemanas itu adalah ini yang melilit di pinggang daripada penanak. Untuk elemen pemanas yang ada ditutup, bahwa di balik ini ada elemen pemanas. Ini menunjukkan lampu tanda pemanas. Ini menunjukkan lampu tanda memasak. Adapun dua buah termostat dimaksud adalah satu yang di bagian elemen pinggang. Ini dia. Ini dia sahabat listrik. Dan untuk termostat di bagian elemen pemasak bisa dilihat
Ini dia termostat bagian pemasak. Ini bagian dari elemen pemasak. Baik, kita perhatikan di papan. Setelah membongkar dan mengikuti hubungan antar kabel-kabel ke komponen kelistrikan di dalam pemasak nasi yang ada, terlihat ini adalah skema hubungan kelistrikan saat penanak nasi sedang memanaskan. Seperti kita ketahui bahwa ada dua kondisi tentang penanak nasi, yaitu saat penanak nasi memanaskan dan saat penanak nasi memasak. Ini adalah stop kontak 220 volt. Kabel satunya masuk ke termofuse. Ini adalah termofuse. Ini dia sahabat, kalau mau lihat termofuse-nya, ini agak susah. Ini dia. Ini adalah termofuse dimaksud. Kabel selanjutnya adalah masuk ke sistem saklar. Sistem saklar dimaksud adalah ini sahabat. Ini sahabat listrik adalah sistem saklar dimaksud yang meng-on-kan atau meng-off-kan. Setelah melalui saklar, ini masuk ke termostat yang ada di pinggang. Ini adalah termostat yang ada di pinggang. Bentuknya rata-rata dan umumnya begini. Termostat ini seri dengan elemen pemanas yang di pinggang. Lalu pengkabelannya seri lagi dengan elemen pemanas yang ada di tutup penanak nasi. Kemudian terhubung lagi paralel dengan elemen pemasak. Yang sekaligus paralel dengan lampu tanda pemasak. Ada dua keadaan, yaitu saat memasak dan memanas. Saat keadaan memasak, kita lihat bahwa sistem saklarnya terhubung ke lampu tanda pemanas. Ini lepas dari paralel antara
lampu tanda pemasak dan elemen pemasak. Di sini ada termostat di elemen pemasak. Ini dia. Untuk Miyako biasanya memakai sistem 2 kaki. Ini dia. Kaki dimaksud adalah ini dan ini. 2 kaki itu ini dan ini. Jadi saat memasak, yang hidup pada saat ini adalah lampu tanda. Saat memanaskan, yang hidup saat ini adalah lampu tanda pemanas. Elemen pemanas seri dengan elemen pemanas di pinggang seri dengan elemen pemanas ditutup, dan seri juga dengan elemen pemasak yang ada di bagian bawah. Dari sini juga terlihat bahwa lampu tanda tidak akan hidup. Lampu tanda pemasak tidak akan hidup sebab adanya jatuh tegangan yang terbagi antara elemen pemanas di pinggang, elemen pemanas yang ada ditutup, sekaligus elemen pemasak yang ada di bagian bawah penanak nasi. Tegangan itu menjadi terbagi sehingga ini tidak mendapat cukup tegangan 220 volt sehingga lampu tanda tidak pemasak. Saat kami ukur tegangan yang ada di sini sewaktu penanak nasi sedang memanaskan adalah sekitar 44 volt, yang artinya ada jatuh tegangan di sini sekitar 220 kurang 44 volt. Di sini tegangan menjadi 176 volt. Di sini tegangan menjadi 44 volt sehingga berjumlah 220 volt. Jadi saat memanas tegangan menjadi terbagi di elemen pemanas yang berada di pinggang, di elemen pemanas yang ada ditutup, juga elemen pemasak sendiri berfungsi sebagai elemen pemanas saat kondisi memanaskan. Karena tidak seluruh tegangan yang masuk dihubungkan ke elemen pemanas tersebut. Ini ada terlihat saklar tuas. Saat pertama sekali penanak nasi dicolok, yang ada adalah keadaannya menjadi memanas. Ini langsung terhubung dan hidup lampu tanda pemanas. Untuk keadaan memasak, setelah diisi beras di dalam mangkok beras tersebut dan air, saklar tuas ditekan ke bawah sehingga saklar akan pindah dari sini ke sini. Ini menjadi putus-putus, ini menjadi terhubung. Saat keadaan memasak, biasanya kita menekan saklar tuas, ditekan ke bawah, maka saklar yang ini akan berpindah kemari, yang artinya menghubungkan langsung jaringan 220 volt ke elemen pemasak.
sehingga lampu tanda pemanas akan padam dan lampu tanda pemasak akan menyala. Bila nasi telah masak, maka termostat di elemen pemasak akan bekerja. Ini akan bekerja sekitar 150 derajat. Ini akan bekerja dan menekan saklar. Sehingga saklar berpindah lagi ke seperti keadaan memanas. Lampu pemasak akan padam, lampu pemanas akan nyala. Kembali dia kepada keadaan saat memanas. Lanjut, ini adalah skema hubungan kelistrikan saat penanak nasi sedang memasak. Hanya ini yang berbeda, sahabat listrik. Saat dia memasak, saklar ini akan kemari oleh gerakan mekanis dari tuas. Setelah nasi masak, oleh termostat yang ada di bagian bawah pemanas akan menggerakkan kemari sehingga dia balik kepada keadaan memanas, tidak lagi memasak. Ini ada sedikit keterangan termostat di pinggang itu. Ini barang seperti ini contohnya. Termostat yang ada bagian elemen pemasak ini, dan thermofuse itu ini. Lalu apakah perbedaan daripada termostat dengan thermofuse? Secara pemakaian, thermofuse itu sekali pakai dan akan putus. Sementara bagian termostat bisa bekerja bolak-balik. Bila memenuhi suhu tertentu, dia akan lepas, akan putus, memutuskan rangkaian. Bila belum memenuhi suhu tertentu sesuai ketentuan yang dituliskan di badan daripada termostat, dia akan tetap terhubung. Dari rangkaian skema hubungan kelistrikan saat penanak nasi sedang memasak ataupun memanaskan, adapun cara-cara analisa kerusakan penanak nasi adalah sebagai berikut. 1. Penanak nasi mati total. Umumnya arus tidak masuk karena thermofuse-nya putus. Maka yang diganti adalah thermofuse. Ini bila penanak nasi mati total, umumnya ini bermasalah dan putus. Udah aku lapor, bilang aja. Untuk mengganti ini, harap nilainya disesuaikan dengan yang asli. Namun pemirsa, dalam prakteknya kami sahabat listrik tidak bisa memastikan spare part atau suku cadang yang ada di pasaran itu. Tidak tahu kita kualitas ketahanannya. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita bila mengganti ini harus
menyesuaikan nilai yang ada tertera pada badan termopius tersebut. Biasanya ada ampere dan suhu tertulis di situ. Namun bila mana tidak dalam waktu sekejap termopius tidak dapat diambil, boleh langsung dijamper saja pakai kawat. Ini dia, bisa langsung dijamper langsung pakai kawat untuk pemakaian sementara. Sebenarnya ini tidak diizinkan sebab ini adalah bagian dari pengaman keseluruhan dari sistem kelistrikannya. Bila mana termopius gagal bekerja, bila mana termopius pinggang juga gagal bekerja, suhu akan sangat panas di sini. Artinya nasi akan menjadi gosong. Maka termopius ini yang akan bekerja. Makanya ini hanya diizinkan untuk jumper kawat di sini diizinkan untuk pemakaian darurat saja. Sebaiknya diganti dengan nilai yang sama. 2. Nasi tidak masak. Keadaan nasi tidak masak, maka cara mengatasinya adalah ganti termostat bagian tengah elemen pemasak. Ini dia. Ini harus diganti. Ini barangnya. Ini harus diganti. Artinya ini, mengapa dia tidak masak? Artinya dia nilai suhu yang ditetapkan tidak dipenuhi lagi oleh termostat ini. Misalkan 150 derajat dia masak, dia harus melompat. Sementara di atas 100 nasi tidak masak, artinya belum mencapai suhu 150 derajat dia sudah melompat. Dia sudah melompat membuang saklar ke pemanas. Makanya bila nasi tidak masak, ini perlu diganti. Namun kembali sahabat listrik, kami tidak bisa memastikan spare part yang ada di pasaran kemampuannya apakah tahan lama atau tidak. Kami juga sampai saat ini belum bisa memastikan mana yang berkemampuan tahan lama. Untuk selanjutnya, nasi basi. Bila nasi basi, umumnya kita harus melakukan penggantian termostat di bagian pinggang. Periksa sambungan kabel dari elemen pinggang sampai elemen di penutup. Ganti termostat di bagian pinggang. Ini harus diganti. Ini juga berarti saat kondisi memasakkan oleh elemen yang ada di termostat di elemen pemasak, saat dia memasak dan pada saat suhu 150 derajat dia masak, ini nilainya sudah terpengaruh. Dia tidak tahan. Akhirnya dia lepas. Ini dia lepas sehingga putus hubungan listrik sehingga elemen pemanas tidak dialiri arus. Dan lampu biasanya padam. Atau lampu juga tidak padam, tapi ini elemen tidak bekerja karena di sini putus. Atau juga biasanya juga nasi tidak masak. Nasi basi itu oleh disebabkan terputusnya sambungan hubungan kabel antar elemen dari elemen pinggang ke elemen pemanas yang ada ditutup. Ini terputus sahabat listrik. Menurut pengalaman kami,
kabel yang terputus itu ada di bagian ini. Mengapa dia terputus? Karena mungkin tergesek oleh penahan yang ada di sini. Besi penahan ini tergesek ke kabel yang diteruskan ke elemen pemanas yang ditutup. Ini dia, sehingga dia terputus oleh buka tutup dari penanak nasi. Kerusakan nomor 4, nasi gosong atau hangus. Cara mengatasi: ganti termostat bagian tengah elemen pemasang. Ini sahabat listrik, ini juga membuat nasi gosong kalau sudah tidak bagus. Mengapa? Karena misalkan ditetapkan 150 derajat, dia harus lompat. Ternyata 155 derajat dia juga tidak melompat, tidak memindahkan saklar pemanas. Ini artinya tidak bagus kerjanya. Ini harus diganti. Kemudian yang kelima, lampu putus. Umumnya memang lampunya putus. Untuk pengkabelan yang sering tidak ada masalah untuk lampu putus, jarang terjadi kerusakan pada pengkabelan. Yang sering kerusakan pada pengkabelan adalah putusnya kabel dari hubungan seri antara elemen pemanas di pinggang dengan elemen pemanas ditutup. Untuk kombinasi lain-lain yaitu boleh diperiksa antara dua termostat dimaksud, yaitu yang di pinggang dan di bagian tengah elemen pemasang. Dan umumnya masalah yang dijumpai pada penanak nasi miyako ini, masalah yang paling umum adalah putusnya termofuse atau sekring panas. Demikian saja sahabat listrik, semoga bisa bermanfaat. Silakan di like, di subscribe bila tertarik. Juga silakan berkomentar di kolom komentar yang disediakan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.